Baik. Mohon maaf, saya bacakan dulu hadisnya, saya bacakan isi yang ditulis oleh penulis, kemudian nanti baru kita seperti biasa masuk panjang lebar memberikan syarah atau penjelasan apa hukumnya memelihara hewan dalam Islam, dalil-dalil tentang masalah kita bisa dapat pahala dari hewan, ya. Disebutkan di situ di halaman 57 dari Abu Kabsha As-Saluli. Ia berkata, radhiyallahu anhu, ini sebenarnya tabi'in Abu Kabsha rahimahullah. Aku mendengarkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslah a'lahunna manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah bihal jannah. Ada 40 perbuatan, maksudnya yang paling cepat mendatangkan pahala, meluaskan rezeki, dan yang paling tinggi dari 40 amal-amal itu adalah memberikan pinjaman domba perah. Tidaklah seseorang melakukan salah satu perbuatan itu dengan berharap pahala dan membenarkan janjinya, maksudnya janji yang dijanjikan di dalam pahala perbuatan itu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Situ ada poin nomor footnote nomor 70, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Hiba. Hassan berkata, kami menghitung pahala selain memberikan domba perah itu berupa menjawab salam, melakukan tashmit untuk seseorang yang sedang bersin. Tahu tashmit ya? Jadi kalau orang bersin biasanya kita dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Nah yang mendengar itu dia diharuskan mentashmit, mengatakan Yarhamkallah. Kalau laki-laki Yarhamkillah, kalau perempuan itu namanya tashmit. Mendoakan supaya orang yang bersyukur pada saat bersin bilang Alhamdulillah supaya Allah rahmati dia. Itu namanya tashmit. Tentu nanti orang yang didoakan yang sedang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan kalian petunjuk atau hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Nah ini namanya tashmid. Jadi Hassan berkata, ada di situ footnote nomor 71, siapa Hassan itu? Hassan bin Atiyah, hadis dari Abu Kabsha As-Saluli, ya. Ini disebutkan tentang diambil dari mana riwayat ini. Hassan berkata, kami menghitung pahala selain memberikan domba perah. Kan tadi Nabi bilang ada 40 ya, amalan kalau dikerjakan ya, itu akan cepat sekali membawa orang masuk ke dalam surga dan mendapatkan pahala besar. Kata beliau, kami menghitung pahala selain memberikan domba perah itu berupa menjawab salam, ya, mengucapkan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersama kalian. Semoga rahmat Allah, rezeki Allah melimpah, dan semoga juga kalian mendapatkan keberkahan atau kecukupan. Lalu orang yang mendengar juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan usahakan lengkap ya. Jangan cuma Assalamualaikum atau jangan juga Waalaikumsalam. Sayang sekali karena Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 pahala, wabarakatuh juga 10 pahala. Jadi terlalu banyak pahala yang hilang hanya karena kita memangkas salam itu ya. Itu termasuk amalan dari 40 amalan yang disebutkan dalam hadis. Begitu juga tashmid tadi, mendoakan orang yang mengucapkan Alhamdulillah saat bersin dan menyingkirkan duri atau semacamnya dari jalanan. Jadi kalau kita lihat ada duri, ada kayu, ada batu bisa berbahaya bagi orang, sunnah Nabi SAW adalah kita mengangkat ini tanda-tanda keimanan. Itu salah satu amalan-amalan ringan yang bisa dikerjakan dan pahalanya besar. Sampai kata Nabi SAW, aku diperlihatkan salah satu orang dari umatku, dia menikmati istana-istananya di surga hanya karena pernah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan yang bisa membahayakan orang lain. Tapi kata Hassan, kami tidak sanggup mencapai 15 perbuatan. Maksudnya 40 yang disebutkan dalam hadis itu tidak dirincikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau hanya mengatakan ada 40 amalan yang kalau orang kerjakan ikhlas karena Allah dan juga mengejar keutamaan daripada amal itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, tapi Nabi SAW sebutkan cuma satu. Dan yang paling tinggi dari amalan-amalan itu adalah meminjamkan domba perah.
ya, diberikan lalu orang menikmati dan mengambil susunya. Di situ disebutkan di bawah, nanti akan kita lebih jauh jelaskan ya. Ini masih saya bacakan dulu. Kita akan masuk ke syarah dan penjelasan lebih jauh nanti insya Allah. Al-maniha ada di paragraf terakhir ya, di bawah perkataan Hasan rahimahullah, adalah domba atau kambing yang engkau berikan pada orang lain lalu ia memerah susunya kemudian dia mengembalikan lagi kepadamu. Jadi hanya sekedar berbagi susu domba yang diperah langsung oleh satu keluarga, satu orang yang dia bisa menikmati dan akhirnya hilang rasa dahaga dan laparnya. Baik, kita masuk dulu kepada faedah daripada hadis yang baru saja kita bacakan. Yang pertama, banyaknya jalur amal soleh dalam Islam. Sampai disebutkan di sini ada 40. Dan sebagian disebutkan tadi, diantaranya ucapin salam, jawab salam, mendoakan orang yang bersin, ya, bilang alhamdulillah, kemudian juga memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Tentu banyak sekali ya, senyum dengan muslim, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada pasangan hidup, silaturahim keluarga, bakti sama orang tua. Hampir semua kebaikan itu masuk dalam poin 40 ini. Jadi banyak sekali jalur. Oleh karena itu kita tidak monoton dengan satu amal. Kita bisa mengerjakan banyak amal-amal dalam Islam. Dan kalau Bapak Ibu menemukan ada misalnya di satu jenis amalan yang diperintahkan, contoh kita bicara bab sedekah. Ternyata cukup banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi SAW dalam bab sedekah. Usahakan kita bisa masuk ke semua contoh itu walaupun cuma sekali. Contoh misalnya, Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sukanya bersedekah dengan makanan. Contoh, masak, lebihin, kasih tetangga atau kirimin kepada mertua, kepada orang tua dan seterusnya. Contoh, kita hobi sekali masak dan suka memberikan sedekah makanan tersebut. Tapi jangan tutup diri kita dari pintu sedekah yang lain seperti memberi pakaian, ya. Seperti juga bersedekah dengan uang, seperti bersedekah dengan wakaf tanah, seperti bersedekah dengan hewan ternak yang diternakin nanti diperbanyak dan bisa diambil manfaatnya, seperti misalnya bersedekah dengan kendaraan kalau kita sekarang ambulan gratis misalnya, atau transportasi untuk para dai atau untuk pesantren. Jadi usahakan kita bisa masuk ke semua lini pintu sedekah itu agar di buku amal kita tercatat kita pernah melakukan jenis-jenis ibadah ini. Jadi ini faedah pertama dari hadis yang bisa diambil, ya. Artinya banyaknya jalur untuk melakukan amal soleh dalam Islam dan usahakan setiap muslim selalu punya kesempatan itu. Saya ingin berbagi poin lagi. Misal contoh, kalau dalam sholat, dalam ruku itu kurang lebih ada 5 atau 6 jenis doa dalam ruku. Umumnya orang tahu subhana rabbiyal azim. Ada lafaz lain subhana rabbil azim wa bihamdi. Ada lafaz lain subhanallahi atau subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ada juga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa idhami wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Ini jenis-jenis doa dalam ruku. Tentu kita bukan bahas itu sekarang ya. Kalau ada yang mau hafal nanti bisa insya Allah kembali kepada buku-buku referensi berhubungan dengan masalah ini atau mempelajari, ikuti di YouTube kami, ada di playlistnya sudah ada tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Tapi kita bisa lihat di sini banyak sekali ragam lafaz yang diberikan oleh Nabi SAW. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim? Paling ideal kita hafal semuanya, amalkan semuanya. Itu paling bagus. Tapi kalau tidak, minimal misalnya ibu dan bapak paling suka baca Subhana Rabbil Azim saja. Oke. Zikir-zikir yang lain minimal sekali usahakan bisa dibaca sekali walaupun sekali seumur hidup. Supaya di buku amal kita tercatat kita pernah mengucapkan itu. Nah ini yang dimaksudkan dengan memaksimalkan pahala dengan ragam daripada amal-amal soleh tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis yang kita pelajari yaitu tentang masalah pentingnya seseorang bersedekah dengan hewan. Tapi hewan di sini adalah hewan yang dasarnya boleh dimakan. Boleh dimakan. Terutama hewan ternak. Hewan ternak yang bisa kita yang paling yang ditunjuk dalam syariat ya.
itu untuk dijadikan sebagai hewan ternak peliharaan atau hewan yang dijadikan sebagai kurban di Idul Adha atau hewan yang dipakai untuk akikah, itu adalah hewan-hewan unta, sapi dan kambing. Masuk dalam sapi ini kerbau, masuk dalam kambing ini domba, kan gitu. Nah, 3 jenis hewan ini secara khusus memang adalah hewan-hewan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Dan ada hewan-hewan lain yang boleh dimakan. Semua hewan yang ada di air misalnya, kata Nabi SAW, laut itu atau sungai, airnya suci, bangkainya halal. Ikan kita temukan walaupun sudah mati boleh dimakan, cumi, udang, semua halal. Jadi ada banyak sekali hewan di air yang boleh kita makan. Beda dengan darat. Kalau darat itu, kalau dia masih hidup, domba misalnya, atau rusa misalnya, atau kelinci, kita harus sembelih dulu. Ya, kemudian baru boleh dimakan dengan baca bismillah. Tapi kalau dia dibangkai, kayak misalnya diserang oleh hewan lain, misal domba ditanduk sama temannya mati, nggak boleh kita makan bangkai. Tapi kalau hewan air, boleh, walaupun bangkai. Tapi hewan air ya, bukan hewan darat yang nyebrang di lautan, di sungai misalnya kuda Nil, zebra atau rusa lagi nyebrang terus dia tenggelam, itu nggak boleh jadi bangkai. Dasarnya dia harus hewan air. Contoh, kemudian juga banyak hewan-hewan lain yang dihalalkan dari jenis burung-burungan misalnya selama tidak menyerang dengan cengkramannya seperti elang, ya. Tapi kalau burung merpati, burung-burung lain itu ada yang dibolehkan dalam Islam. Jadi cukup banyak jenis-jenis hewan yang dihalalkan, tetapi memang syariat menunjuk 3 jenis hewan ini untuk beberapa aktivitas ibadah kita. Nah, salah satunya adalah hewan ini boleh Bapak Ibu nyumbang, misalnya beli 2 ekor domba jantan dan betina, sumbangkan ke satu pesantren. Ini nanti pesantren itu kebetulan punya peternakan. Ini sebagai amal buat saya sama keluarga saya aja. Nanti kita niatkan begitu saja, Allah SWT akan mudahkan memberikan keberkahan. Nanti mungkin akan beranak pianak jadi banyak keturunannya terus saja. Nah, ini selalu selama itu ada jadi amal jariah buat kita, gitu kan? Juga kita tahu di 3 jenis hewan ini ada zakatnya dari jenis hewan itu juga, Bu, ya. Jadi kalau kita pelihara domba 40 ekor ke atas, dalam 1 tahun kita keluarin 1 ekor domba dari jenis hewan itu, ya. Kemudian sapi juga begitu, kalau 30 ekor dalam 1 tahun, ya, kita keluarkan juga 1 ekor. Ya. Domba juga dikeluarin sebenarnya. Kalau sudah di atas daripada 30 ekor, biasanya nanti baru ada jumlah tertentu. Ini ada dalam bab zakat hewan ternak, ya. Itu nanti baru bisa dikeluarin dari jenis sapi juga. Begitu juga dengan unta. Kalau 5 ekor, kalau sapi, kambing tadi kan 40 ekor dalam 1 tahun. Kalau sapi 30 ekor, kalau unta 5 ekor dalam 1 tahun, maka akan dikeluarkan zakat dari hewan itu sendiri. Nah, beda dengan hewan-hewan yang lain, kayak misalnya Bapak Ibu punya kuda. Kuda nggak ada zakat dari kudanya. Ya, dia apalagi kalau kita tunggangin aja. Misalnya kita pakailah kuda itu, ya. Mungkin Bapak Ibu punya villa, terus di villa itu dibeli 1 ekor kuda dipakai kalau datang untuk anak-anak misalnya, itu nggak ada zakatnya. Beda kalau domba, sapi sama unta, ini kalau dipelihara maka akan ada zakat dari jenis hewan itu sendiri. Kalau kuda, yang lainnya ikan, apa saja yang kita pelihara dan kita transaksikan jual beli, nah nanti yang masuk dalam zakat pendapatannya, masuk dalam zakat pendapatannya. Jadi bukan dari jenis hewan itu sendiri. Nah, di sini salah satunya kita bisa bersedekah dengan jenis-jenis hewan ini. Di masa Nabi SAW, para sahabat biasa bersedekah dengan unta, sedekah dengan domba, ya. Kayak tadi diserahkan kepada satu keluarga yang miskin, kemudian mereka hidup dari situ, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, pelajaran ketiga mungkin, ya, itu adalah pentingnya seseorang agar mendapatkan pahala maksimal dari ibadah yang sedang dia kerjakan. Ada 2 syarat di situ. Ya, dikatakan raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'idiha. Artinya mengharapkan pahalanya, ya. Berharap pahalanya dan membenarkan janji Allah di ibadah itu. Nah, yang kita perlu garis bawahi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak dijanjikan balasan. Tidak ada, semuanya pasti ada balasannya.
Oleh karena itu untuk memotivasi kita agar kita rajin beribadah, apa saja yang Bapak Ibu ingin kerjakan, saran saya jangan kerjakan ibadah itu kecuali sudah mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Contoh misal kita mau sholat malam. Jangan sholat malam sebelum baca keutamaan sholat malam. Supaya kita selalu termotivasi, oh ternyata saya kalau sholat malam atau sholat tahajud dapat ini ya. Nah, gitu. Dan kita bisa istiqomah. Kita bisa menjaga yang konsisten nanti. Karena kita mengetahui keutamaannya. Dan keutamaan ini berlaku selamanya, abadi. Hari ini tadi malam kita sholat tahajud dapat keutamaan. Nanti malam kita tahajud lagi dapat lagi keutamaan yang sama. Berulang-ulang terus. Sholat duha, sedekah, baca Quran, zikir, jenguk orang sakit, segala macam. Semua pasti ada keutamaannya. Dan kita tidak boleh ragu dengan keutamaan itu. Benar enggak sih? Saya kalau sedekah nanti dapat rezeki. Loh memang sudah begitu janjinya. Ya. Dan tidak boleh orang bilang, enggak, saya beramal ini saya enggak mau berharap balasannya. Enggak bisa. Kalau dari Allah kita harus berharap balasannya. Kita harus berharap balasannya. Ya, karena memang kita dijanjikan itu. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita begitu yakin akan terima gaji di akhir bulan. Kenapa? Karena pemilik perusahaan tersebut orang yang bonafit misalnya. Atau orang yang memang betul-betul dia profesional. Dia akan memberikan kepada kita gaji kita segala macam. Kita akan kerja sudah dan semangat. Itu kalau manusia, bisa saja dia berkhianat. Bagaimana dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala? Harus kita ikuti dengan keyakinan. Sebagaimana juga sebaliknya, jangan pernah ragu dengan hukuman yang akan datang kepada para pelanggar. Itu enggak ada keraguan. Jangan Bapak Ibu bilang, oh itu tetangga saya orang banyak melakukan pelanggaran tapi belum dihukum kok. Begitu-begitu saja keadaannya. Enggak, akan datang hukuman. Ya. Dan kita tidak boleh ragu dengan masalah itu. Nah ini kurang lebih pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis kita. Kita akan panjang lebar masuk sekarang ke syarah dan penjelasan tentang masalah hewan-hewan dalam Islam ya. Kedepannya insya Allah kita akan masuk ke cetang yang keempat ya dalam bab sedekah ini tentang masalah bersedekah kepada para janda, para orang-orang miskin dan para mujahid di jalan Allah. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan akan datang secara khusus. Baik, sekarang kita masuk seperti biasa ke syarah atau penjelasan lebih jauh lagi tentang masalah hewan-hewan ini. Baik, bermula dari Islam, Bapak Ibu sekalian, menganjurkan dan menekankan kita agar selalu berkasih sayang sama manusia, ya, dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Semua yang Bapak Ibu niatkan melakukan kebaikan pada siapapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kita anggap benda mati pun, misalnya rumah seperti ini, tembok segala macam, biasa. Tapi kalau Bapak Ibu niat, ini rezeki dari Allah, saya harus rawat misalnya, itu sendiri ada pahalanya. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam Islam, apalagi kalau dasarnya dia bergerak, punya nyawa, ya. Manusia, hewan, nah ini semua tumbuh-tumbuhan, semua itu ada pahala, semua itu ada pahalanya, ya. Dan siapapun yang sengaja mengganggu, merusak, itu ada dosanya. Sebaliknya begitu. Misal contoh pohon nih, kalau kita rawat pohon itu, kita berikan air, ya, segala macam, atau minimal kita tidak mengganggunya pada saat dia tumbuh, maka itu berpahala. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang menanam pohon kemudian mengambil manfaat dari pohon itu, manusia, jin, hewan-hewan, serangga, burung, segala macam, mengambil dari daunnya, buahnya, bernaung di bawah pohon itu, kecuali akan jadi pahala buat dia. Contoh, nah kalau ada orang iseng berdiri di bawah sebuah pohon, sengaja dicabutin daunnya, tidak ada urusannya, dia tidak butuh dengan daun itu bisa dosa. Sama manusia kalau dijewer kupingnya, untuk apa dicabut daunnya? Untuk apa ditebang? Kan gitu. Makanya penghijauan itu bagus, itu bagian daripada anjuran agama kita. Kita nggak boleh mengganggu. Ya. Begitu juga dengan hewan-hewan sama. Ya. Kita harus menyayangi hewan-hewan tersebut. Ya. Kita harus harus pelihara sebenarnya. Tapi kita boleh memberikan makan hewan. Kita boleh, kalaupun ada yang mau dipelihara, asal bukan hewan yang dilarang ya. Nanti akan kita jelaskan beberapa jenis hewan nggak boleh dipelihara emang. Tapi ada hewan-hewan yang boleh dipelihara. Nah, perhatian kita kepada hewan-hewan ini maka akan mendatangkan pahala secara khusus. Gitu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud, kita sudah masuk ke syarah dan penjelasan ya tentang bagaimana Islam menganjurkan kita berkasih sayang dengan selain manusia pun atau sama semua makhluk. Ya.
Dan secara khusus kita bahas masalah hewan ini. Kata Nabi SAW, ittaqullah fi hadhil bahaimil ya, mu'jamati farkabuha salihatan waqluha salihah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya takutlah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tidak bisa berbicara ini. Tunggangi, boleh dipakai punggungnya untuk ditunggangi dengan cara baik-baik, dan makan pula dengan cara baik-baik. Berikan dia makan dari makanan yang baik. Kamu juga kalau mau makan dagingnya, mau ngambil susunya dengan cara baik-baik. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Dan Imam Nawawi rahimahullah menghususkan dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau bab khusus berkasih sayang dengan hewan-hewan. Bab khusus beliau jadikan itu, dan diantaranya hadis ini yang diangkat. Saya ulangi, kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tidak bisa bicara. Jangan karena itu peliharaan kita main pukul, kita main tendang, tidak dikasih makan dan segala macam, itu nggak boleh. Bertakwa kepada Allah. Maka kalau mau ditunggangi, tunggangi dengan cara yang baik. Jangan dipukul, jangan dikerasi, ya. Dan juga kalau mau berikan makan, berikan makan yang baik-baik. Dan kalau kalian juga mau makan dia, maksudnya mau disembelih, mau diapa, dengan cara yang baik-baik. Ini Imam Nawawi mengangkat dalil pertama ini dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau tentang bab berbuat baik dengan hewan-hewan. Kemudian beliau mengangkat juga dalil yang lain, ya, kisah tentang Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi, cukup panjang riwayat, saya langsung terjemahkan. Dia mengatakan pada suatu hari Rasulullah SAW pernah memboncengku di belakang beliau. Ya, jadi satu ekor keledai berdua, gitu ya. Lalu beliau bercerita kepadaku tentang suatu rahasia, ya. Dan tidak aku akan ceritakan pada orang lain karena Nabi SAW suruh rahasiakan, maka beliau tidak akan cerita. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang, katanya kata Abdullah bin Ja'far, adalah orang yang paling suka kalau buang air di suatu tempat yang terlindungi. Nah, perlu kita garis bawahi, di masa dulu belum ada WC di rumah. Jadi orang kalau ada hajat keluar dari rumahnya. Nah, Nabi SAW kalau buang hajatnya itu paling suka berada di tempat yang terlindungi sekali, terutama pohon-pohon yang sangat lebat dari pohon-pohon kurma. Ini Abdullah bin Ja'far sampaikan itu. Tapi ini bukan saksi bahasan kita ya. Dia akan sampaikan poin lain. Dia mengatakan satu waktu Nabi SAW masuk ke dalam sebuah perkebunan orang Ansar, dan pada saat itu ada seekor unta yang melihat Nabi SAW lalu merintih unta itu, dan terlihat ada air matanya. Ini unta, ya. Maka Nabi SAW kemudian datang dan mengusap punuknya atau pundaknya unta itu, dan akhirnya unta itu tenang. Lalu kata Nabi SAW, siapa pemilik unta ini? Datanglah seorang anak muda dari Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah terhadap binatang ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Unta ini tadi mengadu kepadaku bahwasanya engkau telah membiarkannya lapar dan membuatnya letih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh memangnya unta bisa ngobrol sama Nabi? Iya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau bisa memahami bahasa hewan itu, ya. Dan ini pernah terjadi juga satu waktu dalam riwayat Bukhari, beliau lagi mau khutbah Jumat. Biasanya dulu Nabi sebelum ada mimbar itu beliau suka bersandar. Itu masalah mukjizat di pohon. Kita riwayat yang lain, Nabi SAW pernah datang dari safar, kemudian beliau melewati satu suku orang Madinah namanya suku Najjar. Itu berada di perbatasan dekat pintu gerbang kota Madinah. Pada saat itu ada satu unta yang sedang mengamuk, unta jantan mengamuk. Nah, unta ini biasanya kalau ngamuk agak sulit untuk bisa ditangkap, dan dia suka menggigit, ya. Kadang-kadang juga menendang. Maka ada sahabat, salah waktu itu Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, hati-hati di depan anda ada unta yang sedang mengamuk. Maka Nabi SAW melihat ke arah unta itu, kemudian mengatakan kepada dia, ta'al, kesinilah.
Unta itu yang tadinya ngamuk tiba-tiba jadi tenang waktu lihat Nabi. Kemudian dia menurunkan lehernya, itu mukanya sampai ke dekat tanah. Dan dia menyeret wajahnya ke arah Nabi SAW. Maksudnya dia saking tunduknya sama Nabi sampai dia bukan cuma jalan lurus, dia turunkan lehernya sampai dia bawa di hadapan Nabi gitu. Maka Nabi SAW mengelus kepalanya, kemudian mengatakan, mana tali kekangannya hewan ini? Dicasilah, lalu kemudian Nabi SAW ikat, hewan itu jadi tenang. Tadinya ngamuk, nyerang semua orang. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini, benda hidup atau benda mati, kecuali pasti mengetahui aku utusan Allah. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, kecuali ada tambahan pengucapan terakhirnya, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi hewan-hewan pun tahu kalau Nabi SAW adalah utusan Allah. Gitu ya. Pernah juga ada orang Arab Badui di padang pasir di masa Nabi SAW, dia pelihara domba, dombanya diserang sama serigala. Ya, pada saat lagi diserang sama serigala, dia kejar serigala itu. Sampai dia berhasil memukul serigala itu dan akhirnya serigala itu kena sakit, lepaslah domba yang sedang dia makan, dia terkam gitu ya. Maka tiba-tiba orang Arab Badui ini kaget karena serigala itu bicara pakai bahasa manusia. Dia mengatakan, kenapa engkau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Maka si pemilik domba ini mengatakan, kok bisa hewan berbicara dengan bahasa manusia? Maka serigala itu mengatakan, kenapa kamu heran? Sementara ada di kota Madinah seseorang utusan Allah yang membawa kebenaran dari Allah, tapi orang masih mendustakannya. Maka pada saat itu tanpa banyak berpikir orang Arab Badui ini langsung menuju ke Madinah dan menemui Nabi SAW, lalu beriman kepadanya dan menceritakan tentang kejadian tersebut. Sebagian sahabat sempat terdiam. Benar nggak sih serigala bisa ngomong pakai bahasa manusia? Maka kata Nabi SAW, ketahuilah aku, Abu Bakar sama Umar percaya dengan itu. Jadi memang ada terjadi dalam beberapa riwayat ada hewan. Tapi ini bukan berarti semua hewan bisa ngomong sama kita ya. Saya bilang ini mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan nanti ibu-ibu bicara sama kucingnya di rumah, lalu anggap ini bisa ngomong sama dia misalnya. Enggak, bukan begitu. Tapi ini terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Baik, jadi Nabi SAW menekankan kepada sahabat pemilik unta, unta ini bicara loh sama saya, kalau dia sedang kamu sering buat dia lapar dan membuatnya letih. Ya, berarti kan ada larangan untuk menyiksa hewan tersebut. Kemudian juga para sahabat, ini riwayat yang ketiga dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menukil sebuah riwayat bagaimana mereka begitu memahaminya harus berbuat baik pada hewan. Dalam hadis Abu Dawud dan Ahmad mengatakan, kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahullal rihal. Kami pernah kalau singgah di satu tempat, kami tidak akan bertasbih ya, atau melaksanakan sholat sunnah sehingga kami betul-betul menurunkan beban-beban dari punggung hewan tunggangan kami. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Jadi memang hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sangat mulia. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan menanggapi dalam syarah Riyadhus Shalihin berhubungan dengan 3 hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi ini, dan Imam Nawawi ya menyusun bab khusus, bab namanya bersikap lemah lembut kepada binatang tunggangan, memperhatikan keperluannya dan perintah kepada orang yang tidak memberikan hak hewan untuk memberikan haknya, serta bolehnya membonceng di atas binatang tunggangan apabila binatang itu kuat. Nah, ini bab panjang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Salah satu ulama Saudi namanya Syekh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sudah meninggal. Tadinya beliau salah satu ulama besar di Saudi. Beliau mengatakan dalam buku syarah Riyadhus Shalihin menanggapi perkataan Imam Nawawi dalam mengangkat 3 buah hadis tadi, Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat baik pada hewan ternak. Hendaklah manusia memperlakukan hewan ternak dengan cara baik, jangan bebani hewan tersebut pada sesuatu yang ia tidak mampu, jangan pernah mengurangi makanan juga minumannya. Baik, kita akan pindah sekarang ke masalah adab-adab kita kepada hewan-hewan ini. Ya. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan hal yang sangat menarik dalam kitab adab beliau. Karena kita kan dalam Islam itu ada bab akidah, ada bab adab,
ada bab akhlak, ada bab fikih muamalah dan fikih ibadah. Ya, ini ada disebutkan dalam satu buku namanya Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Ya, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam buku beliau, dan ini kalau Bapak Ibu terutama ibu-ibu berminat, ini kurang lebih bukunya sekitar 1000 lembar, 999, hampir 1000 lembar. Ini sudah kami bedah semuanya, kecuali satu bab saja, bab warisan. Dan insya Allah sudah ada di playlist YouTube kami. Ini bisa jadi kurikulum, bisa jadi kurikulum. Harganya tidak lebih dari 200.000 rupiah, hampir 1000 lembar. Kalau saya selalu sarankan buku beliau ini ada di rumah, karena ini seperti kamus Islam. Ya, insya Allah mayoritas yang Bapak Ibu ingin tanya tentang Islam, buka aja buku itu akan dapat. Jadi Masya Allah bukunya sangat lengkap. Ya, namanya Minhajul Muslim. Salah satunya saya akan bacakan. Beliau sebutkan ada bab dalam bab adab, adab terhadap hewan. Nah, beliau mengatakan begini, seorang muslim harusnya beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia, bukan terhina. Bukan untuk ditendang, dihina, nggak boleh. Itu ciptaan Allah SWT. Walaupun misalnya di mata kita buruk penampakannya, tetap aja dia ciptaan Allah SWT. Maka dari itu, ia menyayangi hewan tersebut karena Allah sayang kepada mereka. Terbukti Allah ciptakan makhluk itu. Dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini. Yang pertama adalah memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut atau yang mempunyai hati yang basah, ya, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Jadi hadis ini sebenarnya cukup panjang. Awal historinya mungkin tidak asing lagi buat kita. Ada seseorang, kata Nabi SAW di zaman dulu, kehausan. Seorang laki-laki kehausan. Kemudian saking dia hausnya, dia dapat sumur, dia turun lalu dia minum sampai dahaganya hilang. Pada saat dia keluar dari sumur itu, dia temukan ada satu ekor anjing yang lidahnya menjulur sampai ke tanah karena hausnya. Lalu dia bilang sama dirinya sendiri, sesungguhnya anjing ini telah tertimpa haus sebagaimana menimpahku, gitu kan. Maka dia pun turun dengan mencabut satu sepatunya, kemudian diisi dengan air, lalu kemudian sampai Nabi rincikan ya, dan dia sambil menggigit sepatu itu dengan giginya supaya dia bisa naik di dinding kumur, kemudian dia memberikan minum anjing tersebut. Kata Nabi SAW, karena perbuatannya ini Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kesalahannya dan memasukkan dia ke dalam surga. Padahal memberikan minum anjing, anjing hewan yang haram untuk dimakan, juga tidak boleh dipelihara. Ya, jadi larangan ada. Kata Nabi SAW, siapa yang memelihara anjing di rumahnya maka tidak akan atau akan berkurang setiap hari 2 gunung pahalanya. Dan juga dalam hadis Nabi SAW pernah mau masuk ke rumahnya lalu Nabi tunda. Setelah itu cukup lama baru boleh masuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda tadi nggak masuk ke dalam rumah? Kata Nabi SAW, tadi bersamaku Jibril dan di depan rumah kita ada anjing. Jibril tidak mau masuk sampai anjing itu pergi. Ya. Jadi memang dalam beberapa, ada juga buku, seingat saya, subhanallah saya lupa judulnya, tapi kalau tidak salah 30 atau 33 rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ada judul buku begitu ya, kurang lebih saya lupa nama penulisnya, saya tiba-tiba teringat tadi ini. Itu salah satunya adalah rumah yang ada anjingnya disebutkan di situ. Tidak akan dimasuki oleh malaikat, di antaranya juga rumah yang ada patung ya dan segala macam. Nah ini tapi subhanallah dalam hadis Bukhari yang baru saja kita bahas, memberikan minum karena anjing itu haus tetap ada pahalanya. Ya, tetap ada pahalanya. Tentu di sini bukan berarti dalil ini membolehkan kita pelihara anjing, tidak boleh ya. Makanya tadi langsung saya hubungkan dengan ada larangan memelihara anjing tersebut. Tapi kalau kita lagi lewat di sebuah tempat, kita lihat ada hewan di jalan, kelihatan dia haus atau dia lapar, lalu kita memberikan makanan dari kendaraan kita, maka itu akan ada pahalanya. Juga Syekh Abu Bakar Jazair mengangkat hadis Bukhari Muslim, man la yarham la yurham, siapa yang tidak ya berbelas kasih maka juga tidak akan dibelas kasihi. Ini berlaku pada manusia, berlaku pada hewan ya. Kalau manusia berlaku pada orang yang terdekat dengan kita.
suami istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, ini hukumnya wajib berbelas kasih, lembut, ramah, santun, loyal, royal, semua ini masuk dalam masalah hadis ini. Begitu juga dengan orang-orang terdekat kita, siapapun manusia, kenal atau tidak kenal, kita dianjurkan berbuat baik. Muslim ataupun kafir, tetap kita berbuat baik. Yang dilarang bagi kita kepada orang kafir itu hanya mendukung ibadahnya saja, ritual mereka. Tapi bertetangga boleh, partner bisnis boleh, kerabat kita non muslim, misalnya orang tua kita, tetap kita silaturahim dengan mereka, bakti sama mereka. Kerabat-kerabat kita, saudara, paman, tante yang non muslim, tetap kita silaturahim dengan mereka, bantu kalau mereka susah, jenguk kalau mereka sakit, semua boleh dikerjakan. Yang tidak boleh hanya mendukung ritualnya. Kalau sudah kita diminta untuk antar ke gereja misalnya, kita tidak ikut-ikutan. Karena dalam ibadah, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Saya tidak akan ikut-ikuti ritual kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan ritual kami. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Itu kalau konsep dasar ibadah. Tapi selain daripada ini silahkan. Berteman, bertetangga, boleh saja. Sama orang non-muslim, silaturahim keluarga, partner bisnis. Tidak ada larangan. Gitu kan? Ini masuk dalam hadis Nabi SAW tadi. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berbelas kasih tidak akan dikasih. Dan berapa banyak orang yang masuk Islam justru karena melihat kebaikan akhlaknya orang muslim. Berapa kali ada orang yang datang ke kantor kami, masuk Islam syahadat, itu karena teman-temannya dia. Saya tanya kenapa mau masuk Islam? Oh karena saya berada di komunitas orang-orang muslim, teman-teman saya semua. Kok mereka baik banget gitu. Mereka suka saling traktir makanan, mereka saling membantu, mereka saling motivasi. Kalau misalnya butuh motivasi, mereka juga saling mendukung, menghilangkan kesedihan kalau lagi ada musibah. Nah, gitu-gitulah ya. Kemudian juga sabda Nabi SAW diangkat oleh Syekh Abu Bakar di poin pertama. Kita harus berkasih sayang dengan hewan. Ya, itu adalah sabda Nabi SAW. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah siapa saja yang ada di bumi, maka yang di langit niscaya Allah akan mengasihi kalian. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyiksanya. Secara khusus tidak boleh menyiksanya. Ya. Bahkan tidak boleh menjadikannya sebagai sasaran main-mainan. Sengaja tendang atau sengaja latihan nembak. Terus hewan itu dijadikan sasaran. Ini kita tidak berbicara berburu ya. Kalau berburu hewan liar di hutan nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja Bapak Ibu ambil ayam, taruh di satu tempat jadikan sasaran. Nah, itu tidak boleh. Ya beda kalau dia di alam liar. Memang kita berburu itu beda, hukum berburu dalam Islam boleh. Tapi yang tidak boleh ini niatnya menyiksa di sini. Sengaja disiksa, ya, nggak boleh. Termasuk hewan yang boleh dibunuh pun tidak boleh disiksa. Contoh misalnya kan yang boleh dibunuh tikus misalnya. Jadi kalau tikus sudah ketangkap, ya udah, misalnya mau dibunuh, diketuk kepalanya mati misalnya. Nggak boleh dibakar, nggak boleh sengaja disiksa-siksa, ditusuk-tusuk misalnya, nggak boleh. Walaupun itu dasarnya hewan yang boleh dibunuh, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu garada. Allah mengutuk, kata Nabi SAW, orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran dia. Maksudnya dia jadikan sasaran main-mainnya gitu ya. Dibiarin hewan itu lari lalu sengaja ditembak. Bukan berburu dia sebenarnya, dia ingin menyiksanya gitu. Kemudian juga pernah satu kali Nabi SAW melihat ada satu burung. Burung ini berputar-putar di hadapan Nabi. Kelihatan burung ini seperti nyari anak-anaknya. Nabi SAW lihat itu. Dan memang Nabi tahu ada sahabat yang mengambil anaknya burung itu. Dalam hadis Abu Daud. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini? Jadi Nabi bicara tentang burung. Ya. Karena anaknya masih kecil diambil, lalu ibunya burung itu keliling-keliling nyari, Nabi tahu. Nabi sudah terima wahyu, ini burung lagi nyari anaknya. Maka dia mengatakan, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya? Kembalikan segera anaknya yang sudah diambil. Ya, seperti itu penyampaian Nabi SAW. Tentu ini yang dimaksud kalau hanya untuk main-main saja. Baik Ustaz, kalau sapi atau kambing, domba, kami ingin membeli anaknya karena masih kecil.
lalu kami mau sembelih makan. Boleh, nggak apa-apa. Karena kita niatnya makan, beda. Ini tadi yang dilarang apa? Iseng aja nih. Sengaja sembunyiin anaknya burung itu. Atau diambil dipisahin dari induknya. Tidak ada sesuatu yang harus seperti itu. Ya, contohnya. Yang ketiga, bila menyembelihnya ataupun harus membunuhnya, tetap harus dengan cara yang baik. Ini hadis riwayat Muslim. Ini yang ketiga. Kata Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam setiap kegiatan kalian. Setiap aktivitas kalian. Ihsan, berbuat baik. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan siapa saja. Dengan lingkungan kita pun. Bahkan dengan pakaian kita sendiri, dengan kasur kita sendiri, dengan sofa kita. Tidak boleh sengaja, karena misal contoh orang merasa dia banyak duit, dia sengaja rusak sofanya tanpa sebab. Dalam Islam tidak boleh. Itu tabzir namanya. Mubazir. Kenapa harus dirusak? Dia punya kendaraan, sudahlah saya punya duit banyak, gak apa-apa tabrakan, nanti gampang saya beli baru. Gak boleh. Walaupun kita punya kemampuan. Tidak boleh merusak. Apa alasannya? Kenapa tidak dinikmatin saja, kenapa harus dirusak? Contoh itu ya. Dan seterusnya, ini semua tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian untuk mewajibkan kalian berbuat baik atas segala sesuatunya. Apa saja. Jadi kalau bapak ibu, terutama ibu-ibu di rumah ya, merawat sesuatu rumah, merawat benda di rumah, itu bagian daripada agama. Kalau diniatkan kena perintah agama bisa berpahala. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. Kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun. Ini membingungkan juga, gimana caranya membunuh dengan cara yang santun. Dirincikan dalam hadisnya. Misalnya di medan perang. Sekarang kita ketemu musuh nih. Kalau kita harus membunuh misalnya, karena musuh pasti tembak-tembakan, ya, pasti saling menyerang. Maka nggak masalah, kita boleh membunuhnya. Tapi kata Nabi SAW, kalau kan harus membunuh dengan cara yang baik. Jadi kalau kita tembak, ya tembak saja. Sudah kena, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Nggak boleh bakar musuh, gitu kan. Makanya para sahabat menukil mengatakan, kami kalau sedang berperang bersama Nabi SAW dan ada musuh-musuh yang terbunuh, kami dilarang untuk muthlah. Muthlah itu memutilasi. Sengaja potong hidungnya, potong kupingnya, nggak boleh. Sudah dibunuh, selesai. Lalu kata Nabi SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Dan kalau kalian harus menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, santun. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalian harus tajamkan pisau kalian, ya. Kalian harus tajamkan pisau kalian dan tenangkan hewan kurban kalian. Subhanallah, kami karena cukup lama bergerak di restoran dan jual kambing ya. Karena selama ini persepsi orang, kambing itu pasti bau, pasti begini dan begitu. Saya waktu masuk ke alam ini, saya ingin tahu ada masalah apa sebenarnya. Ternyata semua informasi tentang masalah itu, kolesterol itu, darah tinggi, nggak ada semua data ilmiahnya, kecuali jeroan mungkin semua hewan. Tapi kalau dagingnya nggak, malah daging hewan domba itu bagus gitu. Lalu apa masalahnya sebenarnya? Ternyata salah satu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang membuat dagingnya keras, dagingnya bau, itu cara sembelihannya, ya, tidak sesuai dengan syar'i. Seperti misalnya sengaja hewannya diperlihatkan pisau pada saat mau disembelih, ya. Maka hewan itu stres lihat pisau, ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW ada sahabat dia mau sembelih domba, ditidurin domba itu, lalu dia injak dengan satu kaki perutnya, lalu dia asap pisau sambil domba itu lihat. Apa kata Nabi SAW? Apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa kau tidak lakukan pengasahan pisau ini sebelum kamu akan sembelih? Di masa Umar bin Khattab juga pernah beliau melihat ada domba lagi diseret oleh orang yang mau nyembelih, sampai domba itu teriak-teriak. Akhirnya Umar mengatakan, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa nggak digiring baik-baik, kemudian ditidurkan tanpa dia sadari kalau dia akan disembelih? Ternyata itu berpengaruh sekali dengan kualitas dagingnya. Makanya pisau yang tajam, kemudian tidak memperlihatkan prosesi penyembelihan teman-temannya. Ya, saya lihat di sini banyak sekali pelanggaran sunnah Nabi SAW kalau lagi Idul Adha. Di masjid-masjid ada banyak, mereka sembelih hewan ditumpuk semuanya, disembelih, ini jatuh keluar darahnya, yang satu lihat, yang satu lihat. Ini berpengaruh sekali dengan kualitas
dagingnya, ya. Jadi alangkah baiknya kalau dibuat memang ada spanduk mungkin ditutup atau kain. Kalau sudah disembeli, maka yang satu tuh dibawa dulu ke tempat sana untuk dikulitin, ini dibersihkan darahnya, baru kemudian yang satu lagi dibaringin untuk disembeli. Jadi tidak terganggu dia dengan itu. Saya pernah lihat tuh tempat sembelian ditumpuk semuanya, bahkan yang sudah disembeli aja 2-3 ekor belum dipindahin, datang yang baru masih hidup langsung ditidurin. Ini semua berpengaruh pada kualitas dagingnya. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan itu, tenangkan hewan sembelihan kalian. Kalau lagi makan pun sebagian ulama mengatakan jangan diganggu, biarin dia makan dulu, baru kemudian digiring baik-baik. Ya, ini termasuk adabnya. Termasuk juga adabnya adalah memberi makan, ya, memberi minum, dan kalaupun kita harus pelihara, maka kita harus memberikan haknya semua itu, memberikan dia waktu istirahat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan, "Udzibatil mar'atu fi hirrah." Ketahuilah kata Nabi SAW, ada seorang wanita disiksa oleh Allah justru karena seekor kucing. Sajanatha hatta matat. Dia mengurung kucing itu sampai kucing itu mati. Fadakhalat fihan nar. Karena kucing itu dia masuk ke neraka. Jadi luar biasa, kucing bisa memasukkan seorang manusia ke neraka. Kenapa? Karena di saat sedang dipelihara oleh orang ini, dia kurung di satu kamar. Kata Nabi SAW, la hiya at'amatha. Si ibu ini, perempuan ini tidak memberikan makan kucing pada saat dikurung, wala saqatha, tidak dikasih minum. Idh hiya habasatha, pada saat dia sedang mengurungnya, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Bahkan dia tidak membiarkan kucing ini untuk makan dari serangga-serangga yang ada di tanah, di muka bumi ini. Saya mungkin kalau biasa kucing kan makan tikus apa segala macam di luar rumah. Nah, karena perbuatan ini saja, maka sudah cukup untuk membuat dia disiksa dalam api neraka. Nah, salah satu hewan yang tidak boleh dimakan, yang boleh dipelihara, kucing, ya. Memang dia boleh dipelihara karena dia adalah termasuk tawaf. Tawaf itu maksudnya yang biasa jalan di sekitar manusia. Boleh saja gitu kan. Walaupun kalau dikasih pilihan mana lebih baik, saya pelihara atau tidak, maka saran saya tidak. Karena kita tahu bahaya sekali bulunya dia, ya. Berapa banyak penyakit. Ya, bahkan ada banyak perempuan yang tidak bisa hamil, ada yang kena penyakit ini, dan itu anak-anaknya kena dari bulu kucing itu. Tapi apakah boleh pelihara? Boleh saja. Yang lebih aman adalah kita memberikan makan, memberikan minum, tidak harus dengan dipelihara. Ya, itu jauh lebih baik tentunya. Jadi di sini kalau ada satu orang yang sengaja menyiksa, maka tidak boleh. Masuk juga dalam hadis Nabi SAW, pernah beliau melewati satu sarang semut. Tapi sarang semut itu rupanya sudah disiramin minyak, kemudian dikasih api, jadi terbakar. Jadi satu sarang itu semuanya mati. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabban nar. Sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada dalam hadis Bukhari juga, Bapak Ibu sekalian, seorang nabi ini, tapi tidak disebutkan nabinya siapa, ya. Cuma kata Nabi SAW, ada seorang nabi sebelum kalian, dulu pernah tidur di bawah sebuah pohon, digigit oleh seekor semut. Satu semut gigit dia. Maka dia suruh umatnya, suruh bakar semua sarang semut itu. Maka Allah pun mendatangkan Jibril, dan Jibril mengatakan, Allah mengatakan kepadamu, kenapa hanya karena satu semut kamu membunuh semua semut yang lain? Baik itu semut yang gigit kita, kalau kita masih bisa pindahkan, singkirkan saja. Kalau tidak bisa, memang kita pencet dia mati, ya sudah. Itu saja. Gak usah cari sarangnya mana, kemudian semua dibunuh. Masih bisa disapu-sapu aja. Ya, kita keluarkan saja. Kecuali memang hewan-hewan ini dasarnya berbahaya buat kita. Kayak nyamuk misalnya, ya. Atau ada hewan-hewan tertentu. Nah, ini sekarang akan saya dibahas oleh beliau. Poin kelima, bolehnya membunuh hewan yang mengganggu. Ya. Seperti anjing buas, serigala, binatang-binatang buas lah, ya. Termasuk dalamnya ular, kalajengking, dan di sini masuk dalamnya tikus, ya. Kata Nabi SAW, arba'un kulluhunna fasiqun yuqtalna fil hilli wal harami, ya. Al-hida'a atau al-hida'atu wal ghurabu wal fa'ratu wal kalbul aqur, ya. Ada 4, kata Nabi SAW, hewan fasik. Hewan fasik itu hewan buruk, mengganggu, ya. Boleh dibunuh.
di waktu halal dan di waktu ihram. Kan orang kalau pakai ihram tidak boleh membunuh hewan, ya, tidak boleh menyembelih hewan. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah burung Raja Wali, Al-Hida'ah. Ya. Saya subhanallah pernah melihat satu cuplikan dari dokter Abdul Daim namanya. Dokter ini tinggal di Mesir. Beliau banyak sekali membuat di channelnya, tapi saya masih pakai bahasa Arab. Itu penemuan ilmiah dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya dia pernah bahas di cuplikan YouTube-nya, itu menarik sekali. Kenapa dalam hadis ini diperintahkan kita membunuh Raja Wali? Ada masalah apa dengan burung Raja Wali? Ternyata beliau datangkan, bahkan didatangkan cuplikan videonya. Di Australia itu seringkali di musim-musim panas tertentu itu seringkali banyak kebakaran hutan. Dan mereka hanya penasaran mencari tahu apa sebabnya kebakaran hutan ini. Kalaupun satu orang bakar hutan, kok bisa apinya nyebar begitu cepat ke sana sini? Salah satu tim pernah terjun dari pemerintahan Australia mengadakan penelitian ini, beliau datangkan fakta ilmiahnya. Itu ternyata ditemukan cukup banyak burung Raja Wali yang ada di situ. Dan burung Raja Wali ini memang mereka rupanya kalau lihat satu api, ada api walaupun kecil, mereka sengaja coba mencengkram dan melemparnya ke tempat-tempat yang dia anggap di situ ada mangsanya. Di hutan itu kayak tikus, kayak kelinci, memang dia sengaja mengambil api itu dan melemparnya sehingga cepat sekali menyebar. Ya, salah satu yang sering dilakukan. Jadi kebakaran yang cukup besar terjadi disebabkan karena burung-burung Raja Wali ini. Ini disebutkan oleh Dr. Abdul Daim, dan di sini salah satu hikmahnya saja. Kalau orang tanya kenapa ya gitu. Sama juga kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan misalnya babi ya? Kan tidak boleh dimakan, bahkan boleh dibunuh gitu kan? Atau tadi ini Raja Wali, di sini juga disebutkan ada burung gagak, ada tikus, ada anjing buas gitu kan? Lalu kenapa Allah ciptakan? Ya seperti dalam bentuk ujian buat kita. Kalau ada yang tanya kenapa Allah ciptakan babi tapi Allah haramkan? Ya seperti bentuk ujian. Ya, ujian itu artinya Allah mau tahu kita patuh atau tidak, gitu kan? Ini babi ya, bahasa Indonesianya babi, bahasa Arabnya khinzir, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Jepangnya ini, semua detail ini loh, ini fotonya, ini videonya, ini suaranya, jangan dimakan ya, ini ujian dari saya. Tapi Allah karena memberikan tubuh kita ini butuh dengan protein hewani, maka kita dikasih yang lain, ada sapi, ada kambing, ada unta, ada kelinci, ada kuda, ada semua hewan air halal. Ini sebagai ujian saja, kan gitu. Maka itu sebabnya didatangkan. Dan kalau Allah tidak ciptakan babi tapi Allah haramkan, nanti hari kiamat orang akan bilang, ya Allah engkau haramkan babi, saya tidak tahu mukanya bagaimana babi. Saya tidak tahu seperti apa wujudnya, maka Allah ciptakan sebagai bentuk ujian. Nah sama juga di sini Allah menguji kita. Yang kedua adalah burung gagak yang putih bagian punggungnya. Itu disebutkan dalam hadis begitu. Dan juga perutnya. Biasanya kan burung gagak hitam ya. Nah tapi kalau ada burung gagak yang ada bulu putihnya itu dianjurkan. Saya tidak tahu apa hikmahnya ini. Kemudian yang ketiga adalah tikus. Tikus kita sudah tahu dan Nabi SAW menyebutkan sebagai binatang yang fasik. Suka merusak. Ya. Semua digigitin sama dia. Kabel-kabel, pintu, segala macam merusak. Ya. Maka ini boleh dibunuh. Tapi ingat ya. Tadi sudah kita sebutkan di poin sebelumnya, membunuh harus dengan cara yang baik. Boleh pakai lem, boleh pakai jeratan, habis itu sudah dibunuh, dipukul sebelum mati. Tidak boleh disiksa. Tidak boleh sengaja siramin bensin minyak tanah, terus dibakar. Tidak boleh. Saya pernah lihat itu soalnya ya. Nah, dia mungkin jengkel sama tikus itu banyak rusak pintu di rumahnya, maka disiksa. Tidak boleh. Tapi ini salah satu hewan yang boleh dibunuh, ya, tikus. Kemudian juga anjing buas. Anjing buas ya. Kalau anjing umumnya tidak mengganggu nggak usah diganggu. Tapi kalau sudah bisa menyerang orang sana sini itu termasuk hewan yang boleh dibunuh. Nah karena ada hadis ini, sebagian ulama ini tambahan informasi saja mengatakan kalau ada orang mimpi salah satu dari 4 jenis hewan ini, ditambah lagi dengan ada hadis yang lain menyebutkan tentang anjuran membunuh kalajengking. Bahkan kata Nabi SAW, bunuhlah binatang buruk ini, kalajengking maksudnya dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Kalau kita lagi sholat ada kalajengking lewat, kita nggak usah batalin sholatnya. Boleh kita menyerang dia, karena dia pasti akan menyakiti. Kalau kalajengking itu, boleh dibunuh dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Dalam riwayat lain juga anjuran untuk membunuh cecak, gitu kan.
Sampai Aisyah punya cambuk khusus untuk membunuh cicak. Karena sekali membunuh kalau satu kali pukulan mati itu bisa dapat 100 pahala. Kenapa? Ya itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang ingin seperti itu hukumnya. Kita tinggal patuh gitu ya. Nah kalau ada yang mimpi salah satu dari jenis-jenis hewan ini. Di saat misalnya dia minta petunjuk. Ada orang istikharah untuk kerjasama sama seseorang. Atau mau nikah sama orang. Lalu dia mimpi tikus. Dia mimpi ular. Ini semua berarti tidak baik orang yang akan dia kerjasama itu. Karena ini binatang fasik. Nah saya pernah dengar di Indonesia katanya kalau mimpi ular mau menikah. Ini tidak benar. Ya nggak ada hubungannya sama sekali. Justru ular itu binatang yang buruk, binatang fasik. Jadi kalau kita mimpi dia berarti ada sesuatu yang aneh di sini. Ya. Dan bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular? Masa mau nikah? Nah, gitu. Itu contohnya. Jadi harusnya kita menghindari ya. Jadi kalau kita ada banyak juga orang kena sihir. Ya biasanya pengalaman orang sihir mimpinya lihat cicak, ya, lihat ular. Nah seperti itulah. Ini semua berarti menandakan itu adalah fasik, ya. Jadi hewan-hewan ini boleh dibunuh, tapi yang lainnya tidak boleh sembarangan. Ini termasuk yang disampaikan. Kemudian yang keenam kata beliau boleh memberikan cap dengan besi tanda. Kalau hewan itu tergolong hewan-hewan yang harus diberikan cap. Seperti Nabi SAW pernah memberikan cap unta sedekah. Jadi ada sahabat sering menyumbang unta untuk disedekahin, terserah Nabi SAW mau kasih ke siapa. Nah supaya unta-unta ini tidak nyampur sama hewan-hewan lain, itu dicap tanda gitu. Ya. Kata Nabi SAW dari hadis Anas mengatakan, qala ra'aitu fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-misama wa huwa yasimu ibal as-sadaqah. Aku melihat di tangan Nabi SAW ada alat cap. Jadi kayak besi itu ya. Ketika itu beliau sedang memberi tanda unta-unta sedekah. Lalu kata Syekh Abu Bakar mengatakan, sedangkan hewan selain yang tergolong naam, unta, kambing atau sapi, yang kira-kira misalnya ada orang punya peternakan domba atau kambing atau sapi atau unta, dia khawatir nanti dombanya pindah atau tertukar dengan domba tetangganya. Seperti di Australia kan berdekat-dekatan untuk peternakan mereka. Nah ini boleh mereka kasih cap. Ya, biasanya dikasih cap. Kalau sekarang sih sudah lebih gampang, ada pewarna kayak pilox atau apa gitu ya. Nah, tetapi kata beliau, selain hewan unta, kambing sama sapi, ini nggak boleh diberikan cap. Nggak boleh dicap kuda misalnya dengan besi panas ya, itu nggak boleh. Apalagi di daerah wajahnya, karena Nabi SAW pernah melihat seekor keledai yang dicap bagian wajahnya dengan besi panas, maka beliau mengatakan, la'anallahu alladhi wasamah. Semoga Allah melaknat orang yang mencap dengan besi panas wajah keledai ini. Ya, jadi yang boleh hanya hewan ternak 3 jenis tadi ya, unta, sapi sama domba. Kemudian yang ketujuh beliau mengatakan yang perlu diperhatikan masalah adab dengan hewan, ya, mengenai mengeluarkan zakat hewan tersebut. Tadi sudah kita sebutkan kalau domba kelipatan 40 dikeluarkan domba. Nanti ini ada bahasan sendiri masalah itu karena angka-angkanya ini sangat detail ya. Kemudian kalau sapi itu adalah 30 ekor dan sampai 1 tahun. Sama domba tadi 40 ekor sampai 1 tahun. Kalau unta 5 ekor sampai 1 tahun. Baru dikeluarkan dari jenis hewan itu. Yang kedelapan kata beliau adabnya tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini diangkat oleh beliau dalam surah Al-Munafikun surah nomor 63 ayat 9 dalilnya. Tidak boleh kita karena sibuk bermain sama hewan peliharaan sampai kita lalai dari ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, janganlah harta-hartamu. Di sini hewan peliharaan kita termasuk harta ya. Dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau kuda ada 3 macam kata Nabi SAW. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seseorang menjadi pelindung, kuda bagi seseorang menjadi dosa. Ini hadisnya cukup panjang, saya terjemahkan saja langsung. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk jihad di jalan Allah, dipakai berperang. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di taman, maka apa saja yang dimakan oleh kuda yang diniatkan untuk berperang itu
selama dipangkal di padang rumput atau di taman, maka pemiliknya akan dapat pahala kebajikan. Dan sekiranya ia meninggalkannya lalu mendaki satu atau dua tempat tinggi, maka jejak atau kotorannya menjadi pahala-pahala bagi majikannya. Ya. Maka dari itu kuda seperti ini menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang ingin menjaga kehormatan, ini jenis kuda yang kedua, untuk tidak minta-minta. Dia menjadikan sumber pendapatan kayak di tempat pariwisata biasanya ada orang punya kuda, dia sewain. Ini orang kalau pakai seperti ini untuk menjaga dirinya supaya tidak mengemis dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa taala pada leher, maksudnya dikasih minum, dikasih makan, dan punggung kuda itu tidak dibebankan lebih daripada bebannya, maka kuda itu akan jadi pelindung baginya, akan menjadi sumber pendapatan. Dan kuda yang ketiga yang diikat ya oleh seseorang karena untuk kebanggaan, sombong, ria, memusuhi orang-orang Islam, maka kuda ini akan mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Nah ini adab-adabnya kurang lebih ada 8 yang disebutkan oleh beliau tentang masalah hewan itu sendiri. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apapun hajat-hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dan Allah berkahi, dan apapun amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, kedua orang tua, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup yang juga sudah meninggal, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita doakan negara kita selalu terjaga kemerdekaannya, persatuannya, kesatuannya, dan juga gotong royong yang kita sudah bangun selama ini dan para pejuang-pejuang kita sudah bangun, semua terjaga. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik. Allah jadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan baik sehingga negara kita selalu makmur dan kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Gaza di hari-hari sekarang dan Palestina secara umum, serta Syria, Yaman, Irak dan yang lainnya. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.